guys, welcome back to my channel. Ini dia episode ke-6 dari drama High Class. Sebelumnya, si Jisun ini marah kepada pimpinan karena masa lalu anaknya diketahui oleh Seoul, yang membuat dia mau tidak mau berkompromi dengan Seoul. Nah, pimpinan ini ternyata yang menyuruh si Dani Oh. Si pimpinan ini langsung tahu kalau si Dani Oh yang sengaja membocorkan masa lalu anaknya si Jisun. Terus mereka di sini sedikit berdebat karena si Dani Oh ingin mengakhiri tugasnya, tapi si pimpinan malah marah karena dulunya dialah yang membawa si Dani Oh untuk bangkit kembali. Kembali ke Seoul yang sudah mengetahui semuanya, dia ingin bertanya kepada Si Nayun tapi terlihat masih ragu-ragu guys. Terus ibu-ibu yang lain ini juga membahas kenapa bisa si Jisun mengangkat Seoul sebagai konsultan hukum. Nah, kalau si Doyoung langsung paham, kayaknya Seoul ini mengetahui rahasia dari si Jisun. Karena nggak mungkin banget si Jisun berlaku seperti itu kepada Seoul. Anak si Jisun juga terlihat mengurung dirinya di kamar. Dia masih terpukul atas kejadian yang kemarin, padahal dia yang jadi penabraknya. Si Jisun menyuruh asistennya untuk pergi ke Hong Kong. Sepertinya ada sebuah rahasia di Hong Kong ini guys. Keesokan harinya, Seoul menunjukkan kertas yang dia dapatkan ini. Dia masih berpikir positif kalau si Jisun ini sengaja menekan si Nayun. Tapi si Jisun bilang kalau dia harus berhati-hati karena terlalu percaya kepada orang yang di sekitarnya. Wah, Seoul ini benar-benar polos banget. Saat berlatih alat musik, anaknya si Jisun dan anaknya si Nayun akan dipasangkan di sebuah festival musik. Karena mereka sangat berbakat bermain biolanya. Dan di saat latihan ini, anaknya si Doyoung mengganggu si Yi-chan. Si Jae datang untuk menolongnya. Lalu dengan polosnya dia bilang kalau si Yi-chan ini adalah adiknya. Anak-anak yang lain malah bertanya kenapa mereka bisa kakak adik, padahal ibu mereka itu berbeda. Lanjut lagi, ibu mereka ini sedang berkumpul bersama. Ibu-ibu yang lain tidak menyukai ibu si Jae-in karena dia tiba-tiba bisa dipasangkan dengan anaknya si Jisun. Jadi mereka merasa anak-anak mereka tidak diperhatikan oleh si Jisun. Si Jisun ternyata sengaja mendekati si Nayun agar bisa menjatuhkan Seoul. Di sini Seoul baru tahu kalau si Nayun itu benar-benar mengkhianatinya. Saat itu ponselnya berbunyi, akhirnya si Nayun keluar. Dan si Nayun ini curiga kalau Seoul baru saja mendengarkan percakapan mereka. Kemudian Seoul ini bertemu dengan si Ko Ki-jung. Karena hari ini adalah hari anniversary dari pernikahan Seoul. Terus dia juga bercerita pada malam sebelum si An Ji-young bunuh diri, si An Ji-young ini terlihat sedang mengobrol dengan seorang wanita. Si Ko Ki-jung ini kok baik banget ya sama Seoul. Sepertinya dia juga ada sesuatu nih ke Seoul. Nah, si Doyoung cemburu melihat pertemuan mereka ini. Dia juga tidak sengaja mendapatkan struk pembelian bunga. Wah, ternyata si Ho Ki-jung ini yang mengirim bunga misterius itu guys ke Seoul. Luar biasa, drama ini penuh teka-teki sekali. Orang-orang yang di sekeliling Seoul lah yang sebenarnya membuat hidupnya seperti ini guys. Terus lanjut lagi, Seoul lupa kalau malam ini adalah latihan untuk si Yi-chan bermain hoki es dengan si Dani Oh. Namun karena dia terlambat, dia menyuruh Seoul untuk membantunya membersihkan gelanggang es ini. Si Dani Oh juga memberikan handphone si Yi-chan yang dia dapatkan dari si Jae-in. Si Dani Oh ini juga memancing Seoul untuk curhat kepadanya. Jangan-jangan si Dani Oh ini memiliki perasaan lebih ke Seoul. Di samping itu diceritakan saat si Nayun mengetahui kematian si An Ji-young. Dia benar-benar terpukul banget karena dia hanya mendapatkan berita dari televisi. Dan saat itu juga dia mengajak anaknya untuk pindah ke Korea. Dan ada fakta baru lagi kalau si Nayun ini ternyata berteman dengan pimpinan sekolah itu guys. Dan mereka sepertinya terlibat percekcokan lagi karena si pimpinan ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Apa ya maksud dari si pimpinan ini? Dan apa sebenarnya hubungan di antara mereka berdua ini ya? Hubungan Seoul dengan si Nayun juga udah mulai renggang. Si Nayun mulai menjauhi Seoul di sini. Lalu Seoul mendapatkan ruangan di sekolah ini. Terus datang temannya si pimpinan ini, ternyata namanya si Alex guys. Dia adalah bagian keuangan di sekolah ini.
Lalu mantan teman kerjanya Seoul ini tetap bersikeras untuk menyuruhnya membantu klien yang dari Amerika ini. Sepertinya klien dari Amerika ini sangat mengenal Seoul. Sedikit mencurigakan nih kliennya. Nah, ternyata si Danio ini menyadap semua percakapan Seoul. Lalu Seoul melihat galerinya si Nayun ini seperti lukisan yang ada di rumahnya. Dan dia juga semakin curiga. Dia juga berhasil membuka ponsel suaminya dengan tanggal lahir anaknya si Nayun. Wah, daebak banget nih. Dia sampai gemeteran guys melihat isi galeri handphone ini. Teng 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 teng. Dia baru sadar kalau si Nayun ini adalah selingkuhan dari suaminya. Dengan penuh amarah dia menelpon si detektif ini. Karena si detektif inilah yang awal mulanya menyuruh dia untuk berhati-hati dengan teman dekatnya. Lalu dia diam-diam masuk ke galerinya si Nayun dan dia menghancurkan salah satu lukisan di sini. Oh, ini posisinya benar-benar terpukul banget guys. Selama ini ternyata dia dibohongin suaminya dan banyak rahasia di balik kematian suaminya ini. Terus saat anak mereka pulang sekolah, dia mengajak anaknya si Nayun, tapi tidak memberitahukan ke si Nayun. Akhirnya si Nayun panik dan mencari anaknya lewat CCTV sekolah. Nah, di akhir episode ini akhirnya mereka berdua bertemu. Belum ngomong apa-apa, mereka saling tampar-tamparan di sini. Si Yeol berpikir kalau si Nayun ini merebut suaminya, dan si Nayun ini adalah dalang dari semua kejadian yang ada di sekelilingnya. Tapi fakta dari si Nayun, dia mengatakan kalau dialah yang lebih dulu bertemu dengan si An Ji-young. Bahkan bukti nyatanya anaknya lebih dulu lahir daripada anak si Yeol. Si An Ji-young benar-benar meribetkan banget nih. Sampai cincin pernikahan mereka juga sama guys. Siapa sebenarnya selingkuhan dan istri sah dari si An Ji-young dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan saksikan di episode 7. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.